Ya, ini masih di makeup lagi ya Mbak? Nanti bentuknya seperti, oke ini darah ya, sekarang dikasih darah. Darah. Prosesnya ini berapa lama Mbak? Biasanya setengah jam bisa, harusnya lama Oh banget gitu ini. ya, jadi bisa membentuk seperti yang di dalam tadi. Ya jadi ini pemirsa, saya sedang di makeup untuk menyerupai juga setan-setan yang ada tadi kita lihat di dalam ya. Ini salah satunya nih yang bersama saya, halo dokter. Ini kalau dari luar saya berani pemirsa, karena bersama pengunjung lainnya. Nah, jadi ini akan di makeup seperti ini juga muka saya. Jadi prosesnya tadi bisa selama setengah jam ya. Jadi boleh mungkin sambil dibuat lagi. Jadi ini saya akan coba dibuat sama mbaknya ya. Iya. Ini gimana prosesnya, ini belajarnya gimana mbak? Saya kursus kuliah ya. Oke. Ini kandungan yang dipakai apa mbak ke muka saya ini? Cairan yang dipakai? Ini ada campuran pewarna kue sama pengental es krim gitu. Pengental es krim ya? Iya, jadi kental seperti darah kayak gini. Oh gitu, jadi sampai nanti bisa terlihat seperti aslinya ya? Iya. Biasanya kan dikasih kapas lagi itu kurang lama kalau misalnya pakai kapas. Tunggu kering dulu, jadi lama banget kalau pakai kapas. Jadi kalau pakai kapas dia jadi lebih real gitu lukanya. Oh jadi seperti ada yang timbul ya? Seperti ada yang timbul. Boleh saya pegang, maaf, setan dokter ya. Jadi ini dia kalau saya sentuh nih, pemirsa, seperti ada yang timbul. Jadi itu adalah kapas yang akhirnya juga ditaruh cairan. Tadi adalah cairan zat pewarna makanan. Lalu juga ada kandungan lain tadi apa untuk es krim ya, pengental es krim untuk bisa digunakan. Jadi akan, boleh sambil dibuat lagi, Mbak. Jadi ini sebenarnya ada pelatihan khususnya nggak sih? Iya. Ada khusus untuk make up hantu aja pelatihannya. Ngerasa serem nggak sih make upin orang bentuk hantu gitu? Enggak, udah biasa. Jadinya udah biasa? Udah biasa. Awal-awal dulu jadi ngerasa serem atau ada parno sendiri? Enggak, emang dari dulu sih emang saya nggak takut orangnya. Oh nggak takut? Jadi berani malah Iya. make upin orang dalam bentuk setan kayak gini ya? Iya. Nah ini kan ternyata banyak juga ya sebenarnya sosok-sosok hantunya. Yang paling gampang untuk dibuat bentuk apa nih? Kuntilanak. Kuntilanak Iya, ya? saya kan cuma bedak aja terus dikasih item-item matanya. Oh gitu ya? Iya. Dan ini dibuat dalam bentuk dijahit gitu ya? Iya. Oke, boleh sambil dibuat aja mbak, nggak apa-apa. Nah ini dia pemirsa, jadi masih ditaruh lagi tinta-tintanya ya. Gak tertarik mbak untuk mungkin ya makeup artis atau apa gitu daripada makeup yang kayak gini? Udah pernah sih. Udah pernah juga? Personel JKT48. Oh gitu. JKT48 udah pernah Jadi saya. sekarang udah mau coba make upin dalam bentuk hantu aja ya? Oke. Nah itu dia pemirsa, jadi kita boleh lihat ini sebenarnya sedang dibentuk juga muka saya dengan cairan tadi untuk menyerupai tadi salah satunya ini ya. Lalu juga kalau yang ini kayaknya tinggal taruh tinta saja ya mbak ya di matanya, cairan-cairan seperti itu ya. Jadi ini tidak berbahaya buat saya karena kandungannya juga ya cairan makanan ya. Itu dia pemirsa. Nah sudah ada beberapa sosok-sosok yang bisa kita lihat, ini dokter, lalu juga tadi ada suster, ada juga pocong ya. Dan tadi memang kalau di dalam dari soundnya aja sudah bikin kita kaget ya, karena menyentak dan ya bikin kita terkejut juga ya. Nah ini kita boleh langsung lihat ada informasi lain yang akan kami hadirkan berikut liputannya. Hari ini saya berkunjung ke sekolah berkebutuhan khusus kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Namun tak tampak bahwa SDS Emerald ini merupakan sekolah. Bagi saya tempat ini tak ubahnya suatu rumah yang nyaman. Seneng nggak sekolah di sini? Seneng, Senengnya kenapa nih? banyak teman, gurunya juga baik-baik. Agar para siswa yang berkebutuhan khusus merasa nyaman, tak hanya konsep sekolah saja yang terlihat seperti rumah. Suasana belajar di dalam kelas pun dibuat sedemikian rupa agar para siswa tak bosan saat belajar. Homey. Jadi anak-anak merasa kayak belajar di rumahnya sendiri gitu. Karena emang ini sebenarnya tadinya rumah gitu kita jadikan sekolah. Jadi biasanya anak-anak lebih nyaman dalam belajar gitu. Jadi nggak tegang gitu. Kadang-kadang kan anak-anak ke suatu sekolah yang benar-benar berbentuk seperti sekolah kadang merasa agak cemas, panik gitu. Agar siswa berkebutuhan dapat berkembang seperti anak-anak pada umumnya, para siswa berkebutuhan khusus ini belajar bersama teman-teman reguler lainnya. Cara belajar seperti ini disebut inklusi.
Sekolah inklusi itu adalah sekolah di mana terjadinya anak berkebutuhan khusus bersama anak-anak reguler. Kita padukan menjadi satu kesatuan di mana mereka saling berinteraksi. Akan tetapi mereka tetap mendapatkan muatan pendidikan yang sama. Belajar bersama dengan teman-teman reguler membuat anak-anak berkebutuhan khusus ini berkembang secara pesat. Hal ini tak hanya dirasakan oleh para siswa, tapi juga para orang tua. Timbangan kami, saya rasa lebih baik ditempatkan yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena anak seperti Marcel, dia tidak bisa mengikuti sekolah yang normal. Dan dari sekolah ini, dia bisa mendapatkan kebutuhan yang pas dengan apa yang dia perlukan. Begitu cerianya anak-anak ini ya, dengan pendekatan karakter, pemberian kenyamanan dan juga melatih hobi mereka. Memang siapapun bisa belajar dan juga berprestasi. Dari Jakarta, Dini Rafiu, Hendra Bratadharma melaporkan. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama para personil yang tadi sudah berhasil menakut-nakuti saya di dalam dan bersama pengunjung lainnya. Jadi saya mau ngajak ngomong dulu nih ya. Selamat sore, dokter. Iya. Ini memerankan sebagai sosok setan dokter, gimana rasanya? Ya cukup menantang juga, sebenarnya juga saya penakut gitu loh. Aslinya penakut dan merasa tertantang ya? Tantang banget. Oke, ini kalau selama ini mungkin di dalam kan ya ada bersama yang lainnya, cuman suasana di dalam kan gelap. Takut kah di dalam? Ya kalau rame sih enggak, kalau sendiri ya takut. Ya, saya sendiri takut. Baiklah, itu dia pemirsa, dan sekarang kita langsung lihat bagaimana pantauan lalu lintas yang ada di Bundaran HI Jakarta Pusat. Langsung saja kita lihat. Nah ini dia ya, jadi situasinya kita lihat ramai cenderung lengang. Jadi bagi Anda yang akan melintas kawasan ini setelah pulang kerja, jadi boleh ya, mungkin sebentar lagi akan pulang kerja dan akan padat ya. Ya pemirsa, tidak terasa sudah jam 5 sore, berarti saya juga harus pamit dari Jakarta Today. Bagi Anda yang mau coba boleh langsung datang ke Atrium Plaza Senen ya, Jakarta Pusat. Jadi boleh langsung masuk, harganya 15.000 dan ini akan diselenggarakan sampai tanggal 22 November nanti. Saya Rio Pambudi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih.